Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Nasution. Umur saya 40 tahun. Saya tinggal di Kota Medan dari Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum. Akhir hayat dua pemuda bersahabat, atau kisah dua orang yang sama-sama diberikan harta dunia, di mana salah satu dari keduanya menafkahkan harta itu di jalan Allah, sementara yang lain menjadikannya dua kebun yang penuh kenikmatan sebelum akhirnya dibinasakan oleh Allah akibat kekufurannya. Kisah berikut ini juga memperlihatkan akhir dari kebaikan dan keburukan dalam waktu bersamaan, yaitu kisah tentang dua orang pemuda yang bersahabat baik, tetapi keduanya memiliki perangai yang jauh berbeda. Satu orang dikenal rajin beribadah, sedangkan yang lain terlena dengan minuman keras. Keduanya tewas dalam sebuah kecelakaan. Prosesi pemakaman si soleh berlangsung cepat dan mudah, sementara si pemabuk baru bisa dikubur setelah melewati beragam hambatan dan kegagalan. Bahkan rencana memakamkan dua sahabat ini secara berdampingan gagal total karena tanah seakan menolak jasad si buruk laku. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Check it out. Sahabat sejati. Tersebulah di kota Belian seorang pemuda yang sudah lama bersahabat. Sam Abdu kita sebut 20 tahun dan Daus 25 tahun. Keduanya tumbuh bersama sejak usia remaja. Rumah mereka berdekatan sehingga mereka kerap bermain bersama. Awalnya mereka dikenal sebagai anak pendiam yang nurut perintah orang tua. Hal ini diakui baik oleh paman Abdu maupun tetangga Daus. Tapi begitu lulus SMP, Daus terpengaruh pergaulan bebas dan mulai mengenal minuman-minuman keras dan narkoba. Pendidikan Daus akhirnya berantakan di tengah jalan lantaran terlalu asyik mabuk dan berpesta pora dengan para pemuda lain di kampung seberang. Tabiatnya berubah total, dia menjadi pemuda berandal yang suka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Di kalangan masyarakat, Daus juga dikenal sebagai pengangguran tulen yang suka malakin orang. Orang tua dan keluarganya tidak mampu berbuat banyak. Mungkin karena hobi mabuk, Daus disalurkan secara diam-diam. Kalau ada di rumah atau berpapasan dengan keluarganya, Daus berlaku layaknya pemuda biasa. Sedangkan Abdu masih seperti dulu. Sebagai pendatang di kota itu, perekonomian keluarganya tidaklah sebagus Daus. Ayahnya adalah tukang bangunan dengan penghasilan tidak tetap, sedang ibunya berdagang kecil-kecilan. Maka tidak mengherankan jika Abdu lebih prihatin dan perhatian terhadap kondisi keluarganya. Begitu lulus SMP, Abdu melanjutkan sekolah di Sekolah Teknik Mesin atau STM sambil tetap membantu ayah ibunya bekerja. Setiap akhir pekan dia berangkat kerja bersama orang tuanya sebagai kenek bangunan. Di rumah pun dia sering terlihat mengepel rumah dan menyapu halaman. Tidak aneh jika tetangga sekitar mengenalnya sebagai pemuda yang tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Ketaatannya kepada orang tua membuat semua orang berdecak kagum padanya. Dalam urusan ibadah pun Abdu mendapatkan acungan jempol. Sholat fardu tidak pernah ia tinggalkan. Terkadang dia terlihat dalam salah satu saf sholat jamaah di musola. Kesehariannya ini sangatlah berbeda dengan kehidupan Daus yang jauh dari agama dan lebih dekat kepada dunia setan. Tapi meskipun mereka telah menempuh jalan hidup yang berbeda, Abdu dan Daus masih tetap berteman seperti biasa. Abdu tidak sungkan-sungkan bermain dan menghabiskan waktu senggangnya bersama Daus. Dan layaknya anak muda lain, mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu senang bersepeda motor. Meskipun tidak mempunyai sepeda motor, Abdu senang setiap kali Daus mengajaknya menghabiskan malam minggu panjang di tempat ngetrek motor atau adu balap motor liar. Tapi biasanya Abdu hanya menjadi penonton di trotoar, menyaksikan Daus dan peserta ngetrek lainnya beraksi di jalan raya. Tabrakan maut. Hingga akhirnya pada suatu malam hingga pertengahan 2004 lalu, Daus kembali mengajak sohibnya menghabiskan malam minggu di tempat ngetrek. "Ayo cepetan coy, jadi ngetrek enggak nih?" teriak Daus begitu sampai di depan pintu rumah Abdu.
Tanpa banyak bicara, Abdu pamit kepada orang tuanya dan langsung duduk di pedal belakang motor gede Daus. Saat Daus bersiap tancap gas, Abdu melancarkan protes. "Kamu mabuk ya? Mulutmu bau-bau banget," kata Abdu. "Enggak," kila Daus. "Aku tadi cuma nenggak 2 botol kecil." Abdu tentu tidak percaya dengan jawaban temannya ini. Dia tahu persis gaya Daus kalau sedang teler. Tapi karena tidak ingin merusak suasana, dia tidak berbicara banyak. Keduanya pun meluncur pergi. Memasuki jalan raya, Daus yang sedang dikuasai alkohol itu menarik gas penuh. Ia seakan menjadi Rossi yang sedang berlaga di ajang balap motor tingkat dunia. Pengaruh alkohol di kepalanya membuat Daus kesetanan. Motor itu melesat dengan kecepatan tinggi, ngebut. Sampai di satu tikungan, sebuah sepeda motor bebek lainnya muncul dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang. Waktu itu jalanan sepi, aksi Daus semakin lepas kendali. Tiba-tiba, seolah tidak melihat sorot lampu motor di depannya, Daus masuk ke jalur kanan. Karena sudah lepas kendali, motor Daus melaju di jalur yang salah. Dalam sekejap ia menabrak motor bebek di depannya. Seketika itu tubuh Abdu terpental tinggi dan mendarat di atas pohon besar di pinggir jalan. Beberapa detik kemudian tubuhnya jatuh menghantam bumi. Abdu meninggal seketika, namun aneh, tidak ada setetes darah pun mengalir dari tubuhnya. Tubuh pemuda itu nyaris bersih. Wajahnya dan pakaiannya juga bersih. Jasad yang tidak bernyawa itu sama sekali tidak meninggalkan kesan sebagai korban kecelakaan. Sementara Daus, tubuhnya terseret beberapa meter menuju trotoar dalam posisi terjepit di bawah motor. Wajahnya hancur dimakan aspal, giginya rusak tidak karuan. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka memar dan kulitnya terkelupas. Waktu itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi Daus tidak meninggal. Urat nadi tangannya masih berdenyut, tubuhnya yang sekarat segera dilarikan ke rumah sakit. Kesedihan langsung menyelimuti rumah orang tua Abdu saat mendengar musibah yang menimpa putra mereka. Ayah Abdu yang bernama Karim, 60 tahun, begitu menyesal malam itu tidak sempat melarang anaknya pergi bersama Daus. Tapi nasi sudah menjadi bubur, putra kesayangannya sudah dipanggil olehnya. Setibanya di rumah, jenazah Abdul langsung dimandikan dan dikafani. Menurut seorang tetangga mereka, Wati, 35 tahun, nama disamarkan, jasad Abdul bersih dan wangi. Tidak ada setetes darah pun keluar dari tubuhnya. Padahal kalau korban kecelakaan sedikit banyak pasti mengeluarkan darah. Tapi mayat si Abdul tidak, ungkap Wati. Pun tidak ada cacat di sekujur tubuh mayit. Dia menduga Abdul mengalami pendarahan dalam sehingga tidak nampak dari luar. Hanya sebaris luka biru bekas hantam batang pohon yang menghiasi punggungnya. Pada saat bersamaan para penggali kubur sedang mempersiapkan lubang kubur untuk Abdu, tidak ada hambatan yang terjadi hingga akhirnya jasad Abdu dibenamkan ke dalam perut bumi. Seluruh prosesi pemakaman itu berlangsung cepat dan lancar. Sementara itu Daus yang terbaring kaku di ruang gawat darurat tidak mempunyai banyak harapan untuk hidup. Beberapa organ vital di bagian kepalanya sudah rusak, apalagi tubuhnya sempat menghantam trotoar dengan posisi kepala di bawah saat kecelakaan terjadi. Daus akhirnya meninggal dari dunia keesokan harinya dalam kondisi yang mengerikan. Wajah hancur dan tak berbentuk, batok kepala berdarah-darah dan bagian tubuh lainnya terkoyak-koyak. Saat hendak dibersihkan, mulut Daus tiba-tiba menyemburkan banyak darah. Anggota keluarga Daus terkejut bukan main. Darah itu tidak sekedar hitam tapi juga mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Wajah Daus kontan rata dilumuri darah. Darah itu berceceran mengotori lantai. Mungkin itu akibat terlalu banyak alkohol dan obat-obatan di tubuhnya, ujar Rohim, 36 tahun, salah seorang paman Daus. Untuk menghentikan aliran darah, salah seorang anggota keluarga bergegas menyumbatkan kain di mulutnya. Selain darah yang keluar dari mulut Daus, ada satu lagi peristiwa yang membuat penduduk di sekitar rumahnya merinding setiap kali mengingat kejadian itu. Kain kafan yang membalut jasadnya selalu dipenuhi darah yang merembes dari sekujur tubuhnya. Orang yang bertugas mengafani jenazah sampai harus berkali-kali mengganti kain kafan. Meskipun tubuh jenazah sudah berulang kali dibersihkan dan bekas-bekas luka disumbat kain kapas, sekujur tubuhnya masih tetap mengeluarkan darah. Rohim bercerita hingga saat dikuburkan, pocong Daus tidak kunjung bersih dari bercak-bercak darah. Karena persiapan kain kafannya kurang, terpaksa salah seorang keluarga mondar-mandir ke pasar untuk beli kain kafan. Bayangkan sudah 3 kali mayat itu ganti kain kafan tapi masih juga berlumuran darah. Pokoknya beda banget dengan jenazah Abdu yang putih bersih, tutur Rohim.
Akhirnya pengkafanan jasad Daus dianggap tuntas meskipun masih ada bekas darah di kain kafannya. Mengingat Abdu dan Daus adalah teman dekat, keluarga Abdu berniat memakamkan putranya persis di samping kuburan Abdu. Kebetulan tanah pemakaman yang letaknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki itu belum banyak dipenuhi kuburan, sehingga siapapun masih bebas memilih lokasi pemakaman. Seperti yang diharapkan, semua orang penggalian kubur selesai bersamaan dengan selesainya proses memandikan dan mengkafankan jenazah. Tapi saat hendak dibawa ke makam, suatu hal yang tidak diduga siapapun terjadi. Lubang kubur yang sudah siap digunakan untuk jenazah Daus mendadak tertimbun tanah akibat longsor yang kurang jelas sebabnya. Padahal kuburan Abdu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Waktu itu sudah menjelang sore. Untuk menghemat waktu, orang tua Daus meminta penggali kubur menggali kembali kuburan yang longsor itu. Maksudnya agar tidak memakan banyak waktu kalau gali tanah yang baru tertimbun gampang, paparwati. Tapi saat asyik menggali, entah dari mana asalnya mendadak pacul salah seorang penggali kubur menyentuh tulang manusia yang berserakan di dalam lubang. Para penggali kubur tidak mampu menyembunyikan perasaan heran dan takut. Mereka lalu teringat kepada masa lalu mayat yang hendak dikubur. Di rumah duka, keluarga dan tetangga yang sudah lama menunggu mulai gelisah saat mendengar kabar ganjil tersebut. Para warga mulai membanding-bandingkan antara Abdu dan Daus. Kalau Abdu kok gampang banget dikuburinnya, sedangkan temannya ini susahnya bukan main. Ada saja hambatannya, ungkap ibu yang tinggal tidak jauh dari rumah Daus ini. Di lokasi pemakaman, para penggali kubur kembali menggali lubang baru setelah menutup lubang yang dipenuhi tulang tadi. Lokasi penggalian tanah masih dilakukan di dekat kuburan Abdu, persisnya di samping lubang pertama. Keluarga mayit rupanya ingin sekali agar kedua mayat pemuda ini dikubur berdekatan, mengingat keduanya telah lama bersahabat. Ketika membuat lubang kedua, para penggali kubur merasakan tanah yang mereka garap menjadi sangat alot, keras seperti batu, sama sekali berbeda dengan tanah kuburan yang mereka buat sebelumnya. Padahal tanah di pemakaman itu biasanya gampang digali, terang Wati. Mereka pun harus bersusah payah sebelum akhirnya berhasil mencapai kedalaman 1 meter lebih. Ya, setelah sekian lama menggali, baru 1 meter kedalaman yang didapat, padahal keringat sudah bercucuran dan keletihan mulai memuncak. Tapi begitu lubang tadi hampir selesai digali, tiba-tiba keluar air dari dasar lubang. Para penggali heran mendapat sumber air yang cukup banyak di lubang sedangkal itu. Air itu mengucur terus sampai mengenangi separuh lubang kubur. Karena airnya tidak berhenti mengalir, akhirnya lubang itu ditinggalkan begitu saja oleh para penggali. Mereka mulai putus asa dan merasa usaha mereka hari itu akan sia-sia tanpa menghasilkan satu lubang pun. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan warga yang menunggu di rumah mulai berkesimpulan bahwa jasad Daus tidak diterima oleh tanah. Tapi menurut Rohim, ada yang berpikiran lain. Jasad Daus sebenarnya bisa dikuburkan asalkan tidak di dekat kuburan Abdu. Jasad kedua pemuda ini nampaknya sulit untuk dikubur berdampingan satu sama lain. Katanya menirukan pendapat salah seorang keluarga Daus. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membuat galian di dekat makam Abdu. Kali ini mereka memilih lokasi yang agak jauh dan tidak sebaris dengan kuburannya. Mereka tidak berani lagi membuat lubang di dekat kuburan anak soleh itu, ungkap Rohim. Di lubang terakhir inilah para penggali kubur tidak mengalami kejadian ganjil seperti sebelumnya. Meskipun agak sulit digali, lubang itu rampung sebelum atau maghrib berkumandang. Namun hambatan yang merintangi proses pemakaman Daus tidak berhenti sampai di situ. Saat hendak memasuki jenazah ke liang lahat, baru sadari bahwa lubang kubur itu lebih pendek dari jasad Daus. Padahal menurut Rohim, setiap kali menggali selalu disesuaikan dengan ukuran panjang mayat. Warga yang ikut menyaksikan prosesi pemakaman kontan gelisah melihat begitu banyak hambatan dalam proses pemakaman pemuda ini. Apalagi saat melihat kaki mayat yang dibengkokkan agar bisa masuk ke kubur. Karena waktu itu sudah hampir malam. Kaki jenazah terpaksa ditekuk persis seperti cerita-cerita di sinetron. Demikian Rohim. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita ya, agar kita menjaga perilaku kita.